Halo Sobat Prestasi, perkenalkan nama saya Katmel, salah siswa kelas 9 dari SMP Swasta Makedonia, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang saya sedang berada di lokasi Taman Wisata Alam Gunung Kelam atau yang juga biasa disebut Bukit Kelam oleh masyarakat sekitar. Bukit ini berlokasi di tengah-tengah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Alasan saya memilih toponimi Bukit Kelam adalah karena saya tertarik mengeksplorasi potensi yang ada di Bukit Kelam ini, yang merupakan batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, bahkan ketinggiannya mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia, serta satu-satunya tempat yang memiliki flora endemik Nepenthes capiata. Bukit Kelam erat kaitannya dengan kejadian tragis yang dialami oleh Bujang Beji. Menurut legendanya, Bukit Kelam awalnya merupakan puncak dari bukit batu di Tengah Silat yang diangkat oleh Bujang Beji, tetapi kemudian terjatuh dan terbenam di suatu lembah di antara Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Hal ini dikarenakan Bujang Beji menginjak biru beracun saat hendak memalingkan mukanya untuk melihat Dewi yang menertawainya. Puncak bukit batu Tengah Silat yang jatuh itu kemudian menjelma menjadi bukit yang kita kenal saat ini, yaitu Bukit Kelam. Nah, Bukit Kelam sendiri resmi dijadikan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Kepmenmenhub nomor 594/KPTS strip 2/1992 pada tanggal 6 Juni 1992. Sejak ditetapkan sebagai taman wisata alam, banyak masyarakat yang mulai membuka kios-kios makanan di sekitaran Bukit Kelam, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Terdapat juga beberapa destinasi wisata lainnya yang dibangun di sekitar Bukit Kelam, antara lain Gua Maria Bukit Kelam, Wisata Saukumpai, Wisata Sawamos, dan Kelingkumang Agrowisata, yang banyak dijadikan oleh masyarakat sebagai objek foto yang instagramable. Di tebing Bukit Kelam juga disediakan fasilitas panjat tebing, rock climbing, bagi pengunjung yang ingin mendaki dan menjelajahi bukit yang merupakan batu terbesar dan tertinggi di dunia ini. Selain memiliki flora endemik kantung semar berjenis Nepenthes capiata, Taman Wisata Alam Bukit Kelam ini juga memiliki berbagai flora dan fauna langka lainnya, seperti anggrek hitam, beruang madu, armadillo, dan berbagai jenis burung lainnya. Dilansir dari sintang.go.id, Bukit Kelam pernah menduduki posisi kelima dari 74 taman wisata terbaik pada Festival Taman Nasional dan Festival Wisata Alam yang diselenggarakan pada tanggal 6-8 Juli 2018 di Candi Prambanan, Yogyakarta. Namun faktanya, Bukit Kelam memiliki banyak sekali permasalahan yang ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, sering terjadi pencurian flora endemik Nepenthes capiata di Bukit Kelam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua, terdapat banyak kios-kios, tempat wisata, dan bahkan rest area di pendakian yang tak terawat, sehingga menyebabkan tempat tersebut kotor dan membuat wisatawan merasa tak nyaman. Ketiga, ketidaktersediaan infrastruktur jalanan yang mendukung, menjadikan efektivitas dalam perjalanan terhambat. Keempat, kurangnya promosi pemerintah terhadap potensi Bukit Kelam dalam skala daerah, nasional maupun internasional. Sobat Prestasi, sekarang saya sedang bersama Pak Daniel, salah satu pemilik Eko Agrowisata dan anggota Peduli Air Bukit Kelam. Salah satunya kita melakukan edukasi ke masyarakat, pembinaan atau sejenis, ya kita berilah nasihat supaya kita mampu melestarikan flora dan fauna yang ada di dalam kawasan Bukit Kelam. Salah satunya jangan memburu dia, bagus kita melindungi dia. Keinginan kami masyarakat ini supaya jalan itu, utamanya Kementerian PU lah ya, yang membuat jalan ini supaya segeralah diperbaiki, supaya pengunjung wisata Bukit Kelam ini semakin hari semakin bertambah dan tidak terkendala oleh jalan itu. Mungkin itu. Mengkaji permasalahan tersebut, saya berharap terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam merawat dan menjaga kebersihan Bukit Kelam. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan lebih banyak tempat sampah 3-in-1 dan memperbanyak pembuatan poster persuasif tentang larangan membuang sampah sembarangan. Pemerintah juga dapat menyediakan layanan aduan online agar segera memperoleh informasi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Dan pemerintah juga harus rutin melaksanakan survei lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas infrastruktur di Bukit Kelam,
sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman ketika berwisata di Bukit Kelam. Dalam mempromosikan Bukit Kelam, pemerintah dapat lebih aktif memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi pariwisata digital atau digital tourism yang dikenal tidak hanya skala nasional namun juga internasional. Oleh karena itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan artis-artis daerah maupun generasi Z dalam mempromosikan wisata daerah di media sosial, serta mengenalkan Bukit Kelam ini kepada para pelajar, khususnya di Kalimantan Barat, agar dapat meneliti dan ikut serta menjaga pelestarian sumber daya alam Bukit Kelam dan menggali potensi lain Bukit Kelam. Selain itu, diperlukan juga penguasaan yang ketat terhadap flora dan fauna endemik di sini, supaya terjaga habitatnya dan dijauhkan dari pencurian serta perburuan. Dapat disimpulkan bahwa Bukit Kelam ini adalah aset besar dalam perekonomian daerah dan sebagai cagar pelestarian flora fauna nasional jika dapat terus dikembangkan secara maksimal. Sekian hasil dari data observasi yang telah saya rangkum. Saya Katmel, pamit undur diri.